Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris yang saya cintai, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris kelas 2 ini. Kalau saya lihat sepertinya kelasnya hanya sendiri ya untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar, tapi itu tidak apa-apa lah. Yang penting Anda bisa mengikuti perkuliahan ini. Nanti mengenai teknisnya untuk pertemuan pertama ini, video yang saya tampilkan ini adalah merupakan video untuk pertemuan pertama. Mohon maaf, minggu kemarin belum sempat saya upload. Untuk hari Senin eh, tanggal 3 tanggal 14 ya, besok ya. Itu akan saya akan tampil untuk memaparkan materi pertama ya. Memaparkan materi pertama, nanti kelompok satu nantinya akan menampilkan materi selanjutnya gitu. Nah, kita sepakati terlebih dahulu dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar ini apa saja yang akan kita pelajari selama kurang lebih 16 pertemuan ke depan. Perkiraan semester genap ini akan berakhir itu pada bulan Maret, April, Mei, Juni. Sekitar bulan Juni nanti, awal Juli 2022 itu Anda sudah melakukan UAS, nanti pertengahan April atau akhir April kita akan UTS ya. Karena sesuai perhitungan itu merupakan pertemuan 7 dan pertemuan 8. Pertemuan 16-nya kita akan UAS. Nah, berikut ini adalah RPS yang sudah saya siapkan, rencana pembelajaran semester. Berikut saya akan tampilkan RPS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan ya. Logo yang lama belum saya update. Oke, jadi rencana pembelajaran semester ini mata kuliah ilmu alamiah dasar dengan kode mata kuliah FPT 2204 semester 2, bobot SKS-nya 2, sifat mata kuliahnya wajib, pidana mata kuliah prasyarat setelah ini, bidang keahlian sains diampu oleh saya. Ini adalah capaian lulusan ya. Kemudian capaian mata kuliah. Nah, mata kuliah ini merupakan dasar-dasar sains. Jadi mata kuliah ini harapannya menjadi fondasi Anda dalam supaya bisa berpikir secara ilmiah. Kita bisa menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita tuh bisa disikapi oleh kita secara saintifik ya. Apakah itu tentang fenomena tentang bahasa, kemudian kita bisa menyikapinya secara saintifik. Kenapa itu bisa terjadi, kapan itu terjadi, kemudian sintaksis fenomena itu bisa terjadi, dan kita evaluasi mengapa bisa terjadi dan kita menyikapinya tuh seperti apa gitu ya. Nah, materi pembelajarannya itu hakikat ilmu pengetahuan alam, ilmu pengertian ilmu alamiah dasar, kedudukan ilmu alamiah dasar, cakupan ilmu alamiah dasar, kemudian materi yang kedua itu adalah hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Nah, ini basic dari mata kuliah ilmu alamiah dasar itu adalah keingintahuan manusia ya. Alam pikiran manusia, perkembangan pikiran manusia, dan sejarah pengetahuan manusia. Kemudian materi yang ketiga itu adalah asal mula kehidupan. Kemudian yang mendukung itu adalah teori evolusi dan kebenarannya. Kemudian yang keempat itu pembentukan alam semesta dan tata surya, teori terbentuknya galaksi, teori terbentuknya tata surya, sistem tata surya, struktur bumi. Kemudian yang kelima itulah bagaimana kita berpikir ilmiah dan non ilmiah. Ini penting sekali ya, kita sebagai akademisi harus bisa berpikir ilmiah dan non ilmiah.
Nah, nanti implementasinya Anda pada saat semester 7 dan 8 pada saat penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Karena untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, kita diminta untuk mencarikan solusi dari permasalahan pendidikan yang ada, kemudian kita teliti kesimpulannya bagaimana, dan kita memberikan saran bagi penelitian selanjutnya itu seperti apa gitu. Jadi ini ilmu yang berkesinambungan ya, mulai dari senior Anda dulu sampai dengan yang Anda akan wariskan ke masa depan. Kemudian yang keenam itu adalah klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan, konsep pengelolaan sumber daya alam, masalah kependudukan dan lingkungan hidup, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir itu adalah IPA sebagai dasar perkembangan teknologi, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi, kemudian implementasi IPA dalam perkembangan iptek, iptek masa depan, dan bioteknologi. Nah, ini buku ilmu alamiah dasar ini saya merekomendasikan ada 4 sumber ya. Pertama dari Herembudin, kemudian Masud, Suyoso, dan Yeskurin. Nah, untuk materi ini yang Yasin Maskurin, Anda bisa share ya, Anda bisa beli aja jika ingin beli. Bentuk buku kira-kira seperti ini. Pak Maskurin, Maskuri Jasin. Nah, ini untuk edisi murah ya, cuma 24.000. Silakan beli. Jadi kalau Anda beli banyak itu sekitar 24 bisa pakai kargo. Kargo dari Jakarta ke Bengkulu cuma 25.000 aja. Murah lah nih. Pulsa sebulan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah yang sedang saya berikan saat ini di video. Kemudian pertemuan besok Senin ini pertemuan kedua. Nanti saya yang akan presentasi menjelaskan mengenai ruang lingkup IAD ya. Isinya apa itu? Pertama, memahami hakikat IPA dan IAD, mampu memahami pengertian IAD, mampu memahami kedudukan IAD, kemudian yang terakhir adalah memahami cakupan IAD. Ini hakikatnya ya, tentang hakikat ilmu alamiah dasar. Yang kemudian pertemuan 4 dan 5 ini langsung kita bagi kelompok, jadi nanti ada 2 kelompok ya. Materi pembelajaran tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Nah, ini harapannya Anda itu kemampuan yang didapatkan adalah bisa menjelaskan hakikat manusia dan sifat keingintahuannya serta perkembangan alam pikiran manusia. Indikatornya apa aja nih? Jadi pertama sifat unik dan rasa ingin tahu. Manusia itu pasti memiliki rasa ingin tahu. Bukti dari rasa keingintahuan Anda sebagai manusia, Anda adalah mengikuti perkuliahan ini ya. Anda masuk kuliah ke UIN ini adalah bukti rasa ingin tahu Anda tentang ilmu pengetahuan gitu. Dan bagaimana cara kerja sains dalam menjelaskan semua hal, semua fenomena gitu. Kemudian menjelaskan tahapan perkembangan pemikiran manusia, kemudian bagaimana manusia bisa rasional dan non-rasional, serta dampak dari perkembangan pemikiran manusia gitu ya. Kemudian yang terakhir itu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan manusia. Jadi pola pikir manusia itu dari waktu ke waktu itu memiliki perkembangan ya. Ada yang perkembangan negatif, ada yang perkembangan positif. Tergantung tergantung suasana di lingkungan sekitar gitu ya. Materi pemikiran manusia pada masa zaman prasejarah, kemudian zaman sejarah tentu akan berbeda. Kemudian pertemuan 6 dan 7 ini akan dipresentasikan oleh kelompok 3.
tentang kelahiran alam semesta. Ini kelahiran alam semesta ini ya. Kita berbicara tentang sains ya, tentu alam semesta ini pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sebagai manusia itu kita harus tahu gitu bagaimana alam semesta itu lahir. Nah, alam semesta itu lahir, beberapa ahli memberikan hipotesis ya. Hipotesis banyak macam-macam, ada teori Big Bang, ada teori nebula dan seterusnya. Ada banyak, nanti ini tugasnya Anda menjelaskan. Terus yang kedua itu memahami dan menjelaskan teori evolusi dan kebenarannya. Nah, ini selain kelahiran semesta yang menjadi fenomena saat ini juga, pada saat Perang Dunia Kedua di mana pemimpin Jerman saat itu Hitler mengacu pada implementasi dari teori Charles Darwin bahwa manusia itu berevolusi. Jadi dia menganggap bahwa ras Arya itu ras Jerman ya, yang dia kan ras Arya, mengaku ras Arya bahwa manusia yang paling agung menurut dia itu adalah ras Arya. Jadi ras yang selain itu tidak tidak semulia ras yang dia punya gitu. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya banyak terjadi pembantaian dan seterusnya. Ini pertemuan 9 dan 10 tentang alam semesta sebagai sistem ya. Jadi kita di bumi ini merupakan salah satu bagian dari sistem tata surya ya. Selain sistem tata surya, banyak sekali di luar sana itu, di luar angkasa sana yang punya sistem tersendiri. Kita ini berada pada sistem tata surya di antara galaksi Milky Way atau susu tumpah ya. Ada lagi di luar galaksi Milky Way itu ada lagi, galaksi Milky Way itu adalah Bima Sakti ya. Selain Bima Sakti ada juga yang lain, nanti silahkan dicari kelompok 4. Ini pertama itu menjelaskan teori terbentuknya alam semesta, kemudian menjelaskan teori terbentuknya galaksi, kemudian menjelaskan susunan tata surya, menjelaskan sistem tata surya dan struktur bumi. Nah, ini di pertemuan ke-11 itu kita membahas tentang metode ilmiah. Ya, metode ilmiah. Skripsi itu adalah implementasi dari metode ilmiah. Karena penyusunan mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu melalui proses metode ilmiah. Apa itu isinya? Menjelaskan, memahami perbedaan pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Kemudian menjelaskan kriteria metode ilmiah, menjelaskan langkah-langkah operasional metode ilmiah, menjelaskan sikap ilmiah, kemudian memahami dan menjelaskan keterbatasan serta keunggulan metode ilmiah. Pada pertemuan 12 dan 13, itu materi pembelajaran adalah sumber daya alam lingkungan serta pengelolaannya. Nah, ini indikatornya pertama adalah menjelaskan klasifikasi SDA dan lingkungan, menjelaskan masalah lingkungan hidup, kemudian upaya yang dilakukan untuk manusia untuk menanggulanginya, kemudian konsep dasar pengelolaan SDA itu seperti apa. Nah, ini last but not least ya. Ini adalah kita membahas tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, perkembangan dan implementasinya. Ini apa nih? Pertama, menjelaskan perkembangan IPA dan teknologi, memahami sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Menjelaskan peranan teknologi dalam kehidupan manusia, kemudian menjelaskan dampak iptek terhadap manusia dan lingkungannya, memahami dan menjelaskan bioteknologi. Nah, untuk perkembangan teknologi ini sebenarnya tonggak dari teknologi itu bisa dikatakan pada era revolusi industri, di mana ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya. Itu benar-benar merupakan perubahan yang sangat-sangat revolusioner ya. Dulu untuk sistem bertani kemudian menjahit itu kan semuanya murni menggunakan tenaga manusia. Jadi cara memproduksi produk barang itu pun sangat terbatas ya.
lambat, kemudian produksinya terbatas. Nah, pada era mesin uap ini implementasinya banyak gitu ya. Mulai ditemukannya lokomotif, nah itu adalah implementasi dari mesin uap. Kemudian pabrik-pabrik banyak sekali. Jadi banyak sekali manusia terbantu pada masa revolusi industri. Dan yang terakhir pertemuan 16 itu adalah UAS. Nah, ini apa saja komponen penilaiannya itu kita mulai dari absen ya. Absen itu 10% ya, minimal kehadiran 75%. Tugas individu dan kelompok itu 20%, UTS itu 30%, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu adalah 40%. Materi UTS dan UAS ya, UTS itu pertemuan 1 dan 7, UAS itu pertemuan 9 sampai dengan 15. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa langsung bisa memahami apa saja pembahasan yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.